60 orang luka-luka dan 16 orang ditangkap gara-gara penampilan Guns N' Roses. Ah, apa iye? Iya lagi cuy. Jadi begini ceritanya. Tahun 1991, Guns N' Roses lagi tur gede-gedean. Use Your Illusion Tour. Venue-nya di Riverport Amphitheater St. Louis. Penontonnya full, euforianya gila. Tapi insiden datang dari tempat yang kagak lo duga. Pas lagi lagu Rocket Queen, Axl Rose lihat ada penonton merekam pakai kamera. Nah, dia minta security buat gerak, tapi malah security-nya diem aja. Dan Axl Rose lompat ke crowd, ngejambak itu orang, terus naik ke panggung lagi sambil teriak, security kagak becus, gua balik aja deh. Habis itu mic-nya dibanting, show kelar. Jujur nggak smooth banget. Slash yang ngeliat semua itu dari samping, cuma angkat bahu sambil ngasih arahan, udah deh kita kelarin aja, keluar sekarang deh. Dan bandnya ikut cabut. Penonton itu langsung pada murka. Beberapa detik kemudian sampai stadion itu berubah jadi zona perang. Puluhan kursi berterbangan, botol-botol tuh dilemparin ke arah panggung, sistem soundnya dihancurin, dan polisi telat datang. Dan selama 3 jam penuh, venue jadi neraka kecil. Hasil akhirnya brutal. Ada 60 orang luka-luka, dari penonton, kru, sampai polisi. Dan 16 orang ditangkap malam itu juga. Kerusakan diperkirakan sampai $200.000. Mungkin kalau dirupiahin sekarang sekitar 3,6 M. Dan yang paling parah, Guns N' Roses dituntut hukum, dibenci kota St. Louis sampai belasan tahun. Banyak yang bilang kalau biang kerusuhan ini Slash karena nyuruh walk out, tapi Slash justru the calmest in the room. Dia tahu kalau show-nya lanjut, makin banyak yang bakalan celaka. Yang cabut itu bukan karena pengecut sebenarnya, tapi biar nggak ada korban tambahan. Insiden ini ngebuat kota St. Louis trauma sampai 2017, dan baru 26 tahun kemudian Guns N' Roses balik lagi ke sana. Dan kemarin Slash ulang tahun, dan ini mungkin saat yang pas buat ingat kejadian ini. Tapi bukan buat nyalahin siapa-siapa ya, tapi buat belajar satu hal penting. Panggung itu tempat ekspresi, bukan pelampiasan. Kamera di konser mungkin emang ganggu ya, dan security yang kagak gerak itu tuh nyebelin banget. Tapi pas lu jadi bintang utama, sejujurnya respon lu bisa ngerubah suasana jadi neraka. Axl Rose emang salah satu frontman paling emosional dan jujur. Tapi kejujuran juga perlu kendali cuy, karena pas ego naik, penonton bisa jadi korban. Mungkin lo masih ingat ada konser yang juga mendadak bubar? Coba lo tulis di komen. Dan selamat ulang tahun Slash. Semoga kita semua tetap bisa ngerok tanpa harus ngerusak ya.